tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi,
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ribuan kosmetik tanpa izin edar ini diungkap Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan dari pasangan suami istri Supriyadi bersama Linda, warga Balayuda, Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang. Dari pasangan ini, polisi menyita sebanyak 2.287 masker whitening, 35 piece masker komedo apel hijau, 68 piece masker komedo taro, 72 piece komedo strawberry, serta 142 piece masker komedo lemon. Dalam per bulan, omset perputaran penjualan mencapai puluhan juta rupiah. Diakui pasangan ini, mereka sebelumnya merupakan pedagang sate. Namun, karena terdampak pandemi COVID-19, keduanya beralih menjual kosmetik ilegal. Pekerjaan kita sebelumnya apa, Bang? Jual sate. Jual sate. Terus kenapa mau ikut bisnis ini, Bang? Dengan jualnya sepi, udah masuk corona tadi. Jualan sepi dari corona, Bang ya. Jadi terpaksa kita menjual ini ya. Emang untungnya lumayan ini? Nggak juga, jadi lah untuk sehari-harian. Oh, untuk sehari-harian ya. Dalam per hari biasanya berapa, Bang? Nggak ada tuh. Tidak tentu, tapi tahu ini salah, Abang. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKBP Ferry Harahap menjelaskan, pasangan ini menjual kosmetik tanpa izin edar, memanfaatkan media sosial. Keduanya terancam Undang-Undang Cipta Kerja terkait Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa kita Krimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan terkait kosmetik tanpa izin? Karena kita belum tahu mutunya. Kita menghindari dampak akibat pemakaian yang belum ada izin edar. Kita kan belum tahu ini. Karena dia sudah beredar, diperjualkan oleh tersangka ini, yang sementara ini kita dugaannya bahwa ini tidak ada izin. Sekarang sedang kita dari proses pendalaman, kita bekerja sama dengan Balai POM untuk memastikan bahwa ini memang tidak ada izin. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan masih menyelidiki tempat pembuatan serta asal di mana pasutri tersebut membeli kosmetik ilegal. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Sebuah toko kecil berukuran 3x3 meter yang menjadi tempat usaha percetakan dan diduga menjadi tempat pembuatan SIM palsu ini dipasangi garis polisi. DN bersama salah seorang rekannya berinisial RT diduga kuat melakukan pemalsuan surat izin mengemudi tipe C menjadi tipe B 2 umum. Dari keterangan pelaku, modus yang dilakukan yakni sengaja meminta bantuan beberapa orang rekannya untuk membuat SIM C di Satlantas Polres Lahat dengan memberikan imbalan berupa uang. Setelah selesai, SIM C tersebut diserahkan kepada pelaku untuk dirubah menjadi SIM tipe B2 umum yang dikhususkan untuk pengoperasian alat berat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 25 lembar SIM C yang telah diubah menjadi SIM B2 umum, serta beberapa alat yang digunakan pelaku untuk mengubah SIM C menjadi SIM B itu, seperti printer dan alat percetakan lainnya. Dihebohkan dengan banyaknya orang memiliki SIM B2 yang diterbitkan oleh Satlantas, sedangkan Satlantas sendiri tidak menerbitkan SIM B2. Polisi masih memburu satu pelaku yang telah teridentifikasi. Pelaku dijerat pasal 266 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Mari kita bersama satukan perbedaan, melangkah searah meraih kemenangan, berlari melaju jadi nomor satu, semangat juara Garuda di dadaku. Orang bisa, mari satukan perbedaan. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Zainal Arifin, pria 50 tahun ini kini harus berurusan dengan pihak kepolisian Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas ketika tengah berada di rumahnya di Jalan Prajurit Nazarudin, Kecamatan Kalidoni, Palembang pada Sabtu malam. Pelaku Zainal Arifin ditangkap karena telah menipu seorang warga Bogor dengan menggelapkan uang korban sebesar 1,2 miliar. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa buku tabungan Bank Mandiri yang terdapat beberapa transaksi pengiriman uang. Berdasarkan keterangan pelaku Zainal, awalnya berkenalan dengan korban di Bogor hingga berlanjut untuk bekerja sama mengambil uang gaib sebesar 12 miliar dengan syarat tertentu. Korban Busman Abu Bakar yang tergiur tawaran pelaku untuk menarik uang banyak mengikuti arahan pelaku dan menyetorkan sejumlah uang sejak Desember 2020 lalu hingga mencapai 1,2 miliar. Setelah uang disetorkan, uang gaib 12 miliar yang dijanjikan oleh pelaku tidak kunjung ada. Hingga korban melaporkan peristiwa penipuan penggelapan ini ke pihak kepolisian. Totalnya berapa Pak? Yang sudah disetor ke Bapak? Terus dikirim lagi kan perantara Bapak? Nah kalau itu kan masalahnya itu dia kan bertahap dikasihnya perantara. Ini yang 1,2 itu. Kalau punya Pak Bumus 1,2, lain dengan saya. 1,2 M itu. Iya. Kalau yang Bapak sendiri berapa? Ya kalau saya sekitar antara 400-an lah Pak. 400 jutaan. Kerugian yang dialami korban sekitar 1,2 sekian miliar dengan tadi alibinya banyak ya dari pelaku bahwa dia hanya mengirim katanya bisa menarik uang gaib sebesar 12 miliar dari seseorang yang berada di lokasi tertentu ya, kita akan kembangkan nanti. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan petugas untuk dapat mengembangkan kasusnya lebih dalam karena diduga masih ada korban lainnya yang tertipu dengan modus penarikan uang gaib ini. Akibat ulahnya, pelaku terancam pidana penjara dengan pasal 378 junto 372 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan keluarga Beni, tahanan tersangka kasus narkoba yang tewas dikeroyok di sel tahanan Polres Oki, digelar di Pengadilan Negeri Kayu Agung, Kamis 23 September 2021. Puluhan keluarga Beni hadir dalam sidang pra-peradilan perdana ini. Mereka ingin mengetahui pasti penyebab kematian Beni yang mengalami kekerasan dalam tahanan yang dilakukan tahanan lain atau ada unsur kelalaian pihak kepolisian yang menyebabkan tewasnya Beni, termasuk prosedur penangkapan dan penahanan. Keluarga Beni menduga terjadi kesalahan administrasi dalam penangkapan. Hal-hal yang kami tidak mengerti kan tidak baca. Yang jelas kami menuntut untuk keadilan untuk adik kami yang sudah meninggal tanpa ada masalah tangkapan surat apapun kami tidak tahu. Tahu-tahunya adik saya sudah meninggal kan. Banyaknya keluarga yang hadir, majelis hakim mempersilahkan keluarga menunggu di luar sidang karena masih pandemi COVID-19. Tim kuasa hukum keluarga almarhum Beni membacakan permohonan pemohon dan langsung dijawab termohon tim kuasa hukum Polda Sumatera Selatan yang menyatakan prosedur penangkapan telah sesuai undang-undang. Untuk jawaban dari termohon karena dia menganggap penahanan itu tanggal 5 berlakunya pukul 00 dan kami akan buktikan lagi ada bukti akan kami ajukan di sidang bahwa meninggalnya tanggal 4 jam 21. Sudah sesuai dengan Perkap 06 2019 tentang manajemen penyidikan. Bahwa hal ini yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku. Keluarga almarhum Beni menggugat Kapolres Oki, Kasat Narkoba, dan Kapolsek Tulung Selapan terkait tewasnya Beni yang dianiaya tahanan lain. Sidang akan dilakukan secara maraton selama 7 hari ke depan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di
Wuhan, apakah mereka Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Mega proyek 40 miliar APBD Pali justru meresahkan masyarakat. Polda Sumsel kirim 100 personil BRIMOB bantu pengamanan PON Papua. Nikmatnya kuliner ayam dan ikan bakar di tengah indahnya hamparan bunga. Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Selasa 28 September 2021. Saya Romy Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mega proyek revitalisasi Danau Tanjung Kurung yang menelan dana 40 miliar di Kabupaten Pali justru membuat resah masyarakat. Pasalnya proyek yang dikerjakan tahun 2019 yang lalu ini justru menutup mata pencarian masyarakat sekitar. Bahkan ironisnya tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat. Proyek revitalisasi Danau Tanjung Kurung di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali yang dikerjakan oleh PT Carokito dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Pali dinilai terbuang sia-sia.
Pasalnya, keberadaan pembangunan embung dan penampung air tidak ada azas manfaatnya bagi warga sekitar. Pembangunan revitalisasi Danau Tanjung Kurung juga membuat warga sekitar kesulitan untuk mencari ikan, karena ikan yang berasal dari Sungai Musi kesulitan untuk masuk ke dalam danau dikarenakan sekeliling danau sudah ditembok dengan tanah. Selain itu juga warga kesulitan beraktivitas untuk berkebun lantaran mereka mesti memutar arah dengan jarak yang lebih jauh. Warga mengaku pengerjaan proyek ini meresahkan dan merugikan serta membunuh mata pencarian mereka. Mana pencarian baca? Dibaca apa? Mana? Nak jaring kau baca? Dia baca jaring? Lah. Selama ikat macam mana? Ya normal mah. Ada kerana tanah kerate. Ikan mana? Mau melego ya. Jadi kita soalnya kami nak bikin kerambat dah lagi. Jadi kan tidak gali. Jadi kita ini bukan dapat manfaat, berarti belum dapat manfaat sekarang. Mohon lewat sekarang. Gitu. Sampai sekarang, cuma lama seterusnya yang dibangun. Kami tidak dibangun. Gitu. Jadi susah itu sekarang. Susah. Penghasilan kurang. Lembaga masyarakat di Desa Tanjung Kurung juga memprotes keberadaan proyek ini, serta mengatakan tidak adanya koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat terkait perencanaan pembangunan danau. Belum ada dampak yang positif yang kami rasakan. Kenapa kami bilang belum ada dampak positif? Ini merasa kami terganggu, khususnya masyarakat Desa Tanjung Kurung ini berdasarkan laporan ke kami selaku lembaga ini, yaitu kenapa? Ini akses untuk melewati. Saat ini kondisi Danau Tanjung Kurung jika musim penghujan airnya tidak bisa mengalir dan jika musim kemarau kekeringan. Dari Pali, Bisrun Silvana Ainus melaporkan. Gencarnya vaksinasi massal di Kota Prabu Muli berdampak dengan terus menurunnya angka pasien dengan gejala positif COVID-19. Dari total 63 ruang yang disediakan, kini hanya terisi 6 orang yang tengah menjalani perawatan dengan gejala ringan. Petugas tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli kini tengah merawat 6 pasien dengan gejala positif virus COVID-19 dengan gejala ringan. Sebelumnya pada Juli dan Agustus, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli sempat merawat pasien COVID-19 hingga 53 orang dari total 63 ruangan yang disediakan. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli, Hesti, penurunan angka bed occupation rate terjadi salah satunya karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin COVID-19. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap menyediakan ruang khusus pelayanan pasien dengan gejala COVID-19 sebanyak 63 ruangan yang dilengkapi dengan sentral oksigen. Pasien yang kita rawat 8, tapi sudah ada rencana 2 orang pulang, masih tersisa 6 ya untuk saat ini. Persiapan tempat tidur kita tetap siapkan seperti yang awal ya, di mana bornya turun sekarang. Pasien dari mana? Ini masih wilayah Prabu Muli yang kita rawat. Penurunan angka pasien COVID-19 di Kota Prabu Muli merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah kota dengan TNI, Polri dan mengurangi serta mencegah penularan virus COVID-19 di masyarakat. Salah satunya dengan menggencarkan pengetatan protokol kesehatan dan melaksanakan program vaksinasi massal hingga ke desa-desa yang sulit dijangkau. Dari Prabu Muli, Beri Prima Ainus melaporkan. Pemirsa, mal di Kota Palembang kembali beroperasi sejak tanggal 28 Juli 2021 dengan tetap mengacu pada Inmendagri dan peraturan wali kota untuk pengunjung mal tanpa ada batasan usia. Berbeda dengan Jakarta dan beberapa daerah lainnya yang baru 3 hari lalu diperbolehkan anak masuk mal. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Palembang, yaitu Palembang Icon. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapat, Perwali menjadi satu-satunya acuan peraturan bahwa anak usia di bawah 12 tahun sudah bisa memasuki pusat perbelanjaan, asalkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi bagi pemirsa di rumah dan masyarakat Kota Palembang khususnya, tidak perlu khawatir untuk mengunjungi mal maupun pusat perbelanjaan asalkan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Menindaklanjuti aturan pembatasan kegiatan masyarakat adalah dengan memperbolehkan anak usia maksimal 12 tahun untuk masuk sekolah dan mal. Uji coba tersebut hanya diberlakukan di tempat 4 wilayah saja, yakni DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, dan Kota Surabaya. Akan tetapi Kota Palembang ternyata lebih dahulu menerapkan ketentuan tersebut dengan memperketat protokol kesehatan ketat dan pembatasan pengunjung hanya 50%. Coing selaku Ketua APPBI DPD Sumatera Selatan mengatakan kembalinya beroperasi mal sesuai dengan Inmendagri dan peraturan Wali Kota Palembang. Hanya saja lebih ditekankan penegakan protokol kesehatan selama berada di area mal, seperti menggunakan masker, dan untuk bayi pun dianjurkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan pengunjung pun tetap dalam pengawasan pihak mal. 12 tahun sampai sekarang ini untuk di Sumatera atau di Palembang tidak diatur, jadi masih diperkenankan, tidak dilarang. Tapi by the way di Jakarta pun sudah diperkenankan kok untuk boleh masuk. Peningkatan ada ya, kalau kita dari semenjak kemarin awal buka ya mungkin sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu masih kapasitas di WG-nya masih 20%-an. Karena kita pusat perbelanjaan itu sangat mematuhi sekali Inmendagri dan surat edaran ya dari pemerintahan. Kita masih memakai pada saat ini adalah tadi itu protokol kesehatan yang ketat. Tetapi kita sudah mewajibkan dan kita juga sudah melakukan vaksinasi untuk seluruh karyawan tenan dan karyawan manajemen dari Palembang Icon, sehingga semua karyawan tenan dan manajemen sudah divaksin sampai dengan vaksin 2. Pengunjung dihimbau sebelum memasuki pusat pembelanjaan pastikan dalam keadaan sehat dan yang terpenting tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau takut iya ya, soalnya kalau pernah lihat berita-berita kalau yang menyerang anak-anak kan kasihan ya. Jadi kalau untuk yang ini aku imunisasi flu ya. Jadi diulang setiap tahun. Kalau yang ini juga aku dapat imunisasi. Terus pakai invesil, pakai masker. Terus cari mallnya yang nggak terlalu ramai. Harinya juga nggak yang hari libur. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, pandemi masih ada. Tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabilah dan Erwin melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan informasi Polda Sumsel. Kirim 100 personil BRIMOB bantu pengamanan PON Papua. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu.
seru, dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, sebanyak 100 personil dari Brimob Polda Sumatera Selatan diberangkatkan ke Provinsi Papua. Personil Brimob yang dikirim membantu penebalan pengamanan berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Anggota Polri dari Satuan Brimob diberangkatkan Sabtu siang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Para personil diterbangkan menggunakan pesawat komersil. Keberangkatan para personil dilepas oleh Dansat Brimob beserta Karo Op Polda Sumatera Selatan. Apel keberangkatan berlangsung di halaman kargo bandara. Dalam amanatnya, Karo Op menyampaikan amanat dari Kapolda Sumatera Selatan berpesan agar anggota Polri yang bertugas pengamanan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Selama bertugas pengamanan di Mimika, Papua, diharapkan dapat menjaga kedisiplinan dan mematuhi komando. Para personil juga diharapkan senantiasa menjaga kesehatan sambil menerapkan prokes. Personil Brimob yang berangkat ke Papua diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap segala ancaman kerawanan. Para personil diharapkan selalu dapat bersinergi dengan TNI dan instansi lain dalam melaksanakan tugas di Mimika, Papua. Berapa personil ini yang kita turunkan? Personil yang kita turunkan adalah 1 SSK sejumlah 100 yang dijadwalkan hari ini jam 12.00 berangkat langsung menuju Timika. Para personil rencananya ditugaskan selama 2 pekan lebih dalam pengamanan PON 20 di Papua. 100 personil Brimob Polda Sumatera Selatan yang berangkat take off dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Papua menggunakan pesawat Lion GT-3345 Sabtu siang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu membentuk 6 posko antisipasi kebakaran hutan dan lahan di 6 kecamatan. 6 kecamatan tersebut berpotensi terjadi karhutlah setiap tahunnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat ada 6 kecamatan di Kabupaten Oku yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kepala BPBD Oku Amzar Christopher, di 6 kecamatan tersebut hampir setiap tahun terjadi karhutlah. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah, BPBD Oku bersama Satgas Karhutlah membentuk 6 posko antisipasi karhutlah dengan harapan dapat mengedukasi masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan serta memantau jika terjadi bencana kebakaran hutan. Menurut Amzar, di Kabupaten Oku hampir setiap tahunnya terjadi karhutlah. Melalui posko dan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi agar masyarakat tak membuka perkebunan dan lahan dengan cara dibakar. Pada tahun ini kita 6 posko kecamatan sudah kita bentuk. Nah, tugas posko kecamatan itu antara lain melakukan sosialisasi, koordinasi dengan aparat pemerintah kecamatan, aparat desa, untuk sebenarnya pada masyarakat diberikan himbauan untuk tidak membakar lahan dan hutan. Kemudian juga kita kemarin periode Juni-Juli sudah terdapat 27 titik api
kecamatan. Nah itu data tersebut kita sampaikan juga sebagai antisipasi kesiapsiagaan menghadapi karhutla kecamatan. Kebakaran hutan dan lahan di Oku cukup tinggi. Menurutnya pada periode bulan Juni dan Juli terjadi 27 titik kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu pihaknya berupaya menekankan angka kebakaran hutan dan lahan melalui sinergitas dengan semua pihak. Dari Ogan Kombring Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Setelah dibentuk dan dilantik, Perkumpulan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat atau HIPAKAT Kabupaten Banyuasin siap bersinergi dengan pemerintah. HIPAKAT mendukung semua gerakan yang akan dilaksanakan TNI sebagai orang tua dan memperkenalkan diri sebagai organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. HIPAKAT Banyuasin diresmikan di Gedung Serbaguna Dharma Wangsa, Arhanud, Talang Kelapa, Banyuasin. HIPAKAT Kabupaten Banyuasin diresmikan sebagai wadah organisasi bagi putra-putri TNI Angkatan Darat yang diharapkan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. HIPAKAT siap bersinergi dengan pemerintah pusat hingga Pemkab Banyuasin untuk menjadi garda terdepan dalam bidang pelayanan sosial, mendukung penuh segala kegiatan TNI sebagai orang tua mereka. Meski baru diresmikan, HIPAKAT Banyuasin akan berupaya memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai wadah organisasi yang berguna. Pada tahap awal ini, DPC HIPAKAT Kabupaten membentuk 5 rayon di tingkat kecamatan dan akan terus dikembangkan hingga ke semua kecamatan di Banyuasin terbentuk. Ketua DPD HIPAKAT Sumsel, Ferdi Ali Gafur, menginginkan para pengurus dan anggota agar amanah serta dapat menjalankan sebaik-baiknya program organisasi. Kepada teman-teman pengurus cabang Banyuasin agar amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai program, sesuai anggaran dasar, tetap bersinergi dengan pembina maupun pemerintah di dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Saya juga berharap mereka bisa menempatkan diri di mana berada agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitar. Ada dibentuk 5 rayon. Nanti setelah kemudian akan dibentuk lagi rayon-rayon per kecamatan. Langkah pertama kita mensosialisasikan organisasi HIPAKAT ini terkenal dan familiar di masyarakat. Kemudian untuk berdaya guna dan bermanfaat untuk anak kolong maupun masyarakat setempat. Anggota HIPAKAT dihimbau menempatkan diri dimanapun berada agar berguna bagi masyarakat. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Nikmatnya kuliner ayam dan ikan bakar di tengah indahnya hamparan bunga. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu, maafin bucin ya.
I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, Satreskrim Polres Lahat bersama Satlantas Polres Lahat mengungkap praktik pembuatan SIM palsu yang beredar di Kabupaten Lahat. Dari hasil kejahatan, pelaku yang bekerja sebagai pengusaha percetakan ini, polisi mengambil dan mengamankan barang bukti 125 lembar SIM yang dipalsukan oleh pelaku bersama seorang rekannya yang masih buron. Sebelum toko kecil berukuran 3 kali 3 meter yang menjadi tempat usaha pencetakan dan diduga menjadi tempat pembuatan SIM palsu milik DN dipasangi garis polisi, DN bersama salah seorang rekannya berinisial RT diduga kuat telah melakukan pemalsuan surat izin mengemudi tipe C menjadi tipe B2 umum. Dari keterangan pelaku, modus operandinya ialah sengaja meminta bantuan beberapa orang rekan untuk membuat SIM C di Satlantas Polres Lahat yang memberikan imbalan berupa uang. Setelah selesai, SIM C tersebut diserahkan kepada pelaku untuk dirubah menjadi SIM tipe B2 umum yang dikhususkan untuk pengoperasian alat berat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 25 lembar SIM C yang telah diubah menjadi SIM B2 umum serta sejumlah alat yang digunakan pelaku untuk mengubah SIM C menjadi SIM B2 umum seperti printer dan alat percetakan lainnya. Satreskrim berkoordinasi untuk bisa mengungkap kasus pembuatan SIM palsu. Alhamdulillah, syukurillah, selama melakukan penyelidikan lebih kurang 2 minggu, kita bisa dapat mengungkap pembuat SIM palsu yang terjadi di Lahat. Saat ini pihak kepolisian masih memburu 1 orang pelaku yang masih buron, yang identitasnya sudah dikantongi. Polisi menyangkakan pasal 266 tentang tindak pidana pemalsuan kepada pelaku utama, yakni DN dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Bangkit di masa pandemi, objek wisata di Kota Pagar Alam berinovasi dengan menyediakan kuliner di lokasi agrowisata alam. Selain menikmati keindahan hamparan bunga, menu makanan menjadi daya tarik para pengunjung. Salah satunya menu ayam dan ikan bakar. Berikut liputannya untuk Anda. Agrowisata alam Ozil Garden yang berada di Dusun Cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam di masa pandemi sempat sepi pengunjung. Namun saat ini mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Wisatawan yang datang di lokasi objek wisata ini harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Ayam maupun ikan yang sudah disediakan diolesi bumbu khas yang sudah disediakan dibakar di atas bara kayu untuk menjaga cita rasa bumbu yang dioleskan meresap sehingga rasa yang dirasakan lebih enak dan lezat. Untuk memanjakan lidah pengunjung di tempat wisata juga menyediakan menu kuliner andalan, yaitu ayam bakar bumbu Bali dan ikan bakar dengan harga terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp60.000. Salah satu pengunjung, Ferda, mengatakan objek wisata Ozil Garden sangat indah. Selain menikmati keindahan hamparan bunga dan suasana alam yang sejuk, di sini juga sangat cocok liburan bersama keluarga.
Kuliner ayam bakar bumbu Bali sangat enak dinikmati, melengkapi piknik di Kota Pagar Alam. Ya, sambil menikmati suasana yang indah di Ozil, sambil makan, sambil ini sangat cocok untuk keluarga, jadi anak-anak ya. Yang sering order di sini, soalnya makannya enak, bumbunya meresap ke dalam. Ayam bakar bumbu Bali yang paling enak. Banyak dipesan oleh pengunjung yang datang dan juga banyak juga peminatnya dipesan secara online karena kita juga menyediakan delivery order. Jadi di masa pandemi ini sendiri gimana pesanannya? Alhamdulillah kalau untuk makanan masih terus berjalan kita. Pengunjung diwajibkan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan objek wisata ini karena geliat wisata di Kota Pagar Alam mulai bangkit kembali. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faitman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.